Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak sekalian, siswa-siswi kelas 10 SMK Sadinsan Perjuangan Mojagung? Bapak harap semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan setiap aktivitas, terutama aktivitas belajar, beribadah, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, marilah terlebih dahulu kita awali pembelajaran kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan. Anak-anak sekalian, bagaimana untuk PTS-nya minggu lalu? Kita sudah jalani bersama untuk penilaian tengah semester. Bagaimana hasilnya? Apakah sudah memuaskan atau masih kurang dari target kalian? Bagi yang sudah baik nilainya, jangan sampai berhenti di situ perjuangannya, tetap semangat belajarnya, tetap ditingkatkan prestasinya. Bagi yang kemarin nilainya masih kurang, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, tetap semangat juga, rajin-rajin belajar, belajarnya lebih ditingkatkan lagi semangatnya. Kalau masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan kepada Bapak Ibu Guru, supaya nanti ketika PAS nilai kalian bisa meningkat menjadi lebih baik lagi ya anak-anak ya. Baik anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran PABP. Di PTS kemarin kita sudah keluarkan soal mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 ya, betul ya anak-anak ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada bab 4. Nah, masih ingat kemarin mungkin sudah ada yang membuka PDF-nya yang dulu sudah sempat saya share. Bab 4 ini kira-kira menjelaskan tentang apa anak-anak? Nah, sudah ada yang paham ya? Nah, bab 4 ini menjelaskan mengenai Al-Quran hadis. Lebih tepatnya tema kita adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, itu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Al-Quran dan hadis. Nanti pertemuan minggu depan insya Allah akan kita lanjutkan dengan ijma'. Nah, langsung saja kita ke pembahasan anak-anakku sekalian. Dalam kehidupan ini kita sudah sewajarnya, sudah seharusnya memiliki pedoman dalam melaksanakan aktivitas kita, aktivitas apapun itu, ya kan? Bagaimana bisa kita menjalankan suatu aktivitas kita sehari-hari tanpa adanya pedoman kita ya? Tidak mungkin bisa terlaksana, sehingga kita harus punya satu pedoman untuk kita bisa melangkah ke depan. Begitu ya anak-anak ya. Apapun itu aktivitas kita pasti punya pedoman, punya dasar, punya landasan, begitu ya. Sebagai umat Islam sudah sewajarnya dalam melaksanakan aktivitas beribadah dan lain sebagainya, muamalah, kita juga harus berpedoman. Nah, umat Islam ini pedomannya pada apa? Yaitu pada Al-Quran ya, kitab suci umat Islam yakni Al-Quran. Anak sekalian, kita ibaratkan seorang pengembara yang berada dalam suatu hutan di mana dia tidak punya petunjuk sama sekali di dalam hutan itu. Dia belum pernah masuk ke dalam hutan tersebut, bahkan itu adalah tempat yang asing buat dia ya. Sedangkan dia tidak membawa peta, kemudian tidak membawa gadget dan lain sebagainya, tidak bersama dengan orang yang mengetahui seluk-beluk dari hutan tersebut. Nah, apa yang terjadi? Dia akan kesulitan dalam melangkah untuk mencari jalan keluar dari hutan tersebut. Bagaimana cara untuk bertahan hidup di hutan tersebut, dia akan kesulitan. Begitu pula dengan seorang manusia yang apabila dalam kehidupannya dia tidak memiliki pedoman hidup atau landasan hidup, dasar hukum, pasti dia akan melakukan sesuatu yang salah meskipun dia tidak tahu kalau itu salah. Dia bisa melanggar peraturan, dia bisa melakukan sesuatu yang buruk yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada saat itu. Itulah manusia. Makanya sangat penting sekali untuk memiliki yang namanya dasar hukum. Nah, kita sebagai umat Islam, landasan hukum kita adalah Al-Quran ya. Yang pertama itu Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam ya. Sumber hukum Islam itu adalah suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Jadi kita dalam melaksanakan hukum Islam itu harus punya dasarnya ya anak ya. Tidak asal kemudian kalian
pernah mendengarnya, kemudian kalian sampaikan kepada teman-teman, tidak bisa. Kalian harus memahami betul itu sumbernya dari mana, ya, harus benar sumbernya. Nah, adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, ya. Insya Allah kita sudah membacanya setiap hari Al-Quranul Karim ini. Nah, Al-Quran Al-Karim, Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab, pastinya ya. Berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Nah, yang artinya adalah bacaan. Ini adalah kata benda, ya, jadi artinya adalah bacaan. Kemudian kalau secara istilah adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara mutawatir untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup, ya, yang membacanya bernilai ibadah, dan ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Itu ya, itu pengertian Al-Quran secara istilah, anak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Shadaqallahu adzim. Ayat yang artinya sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Itu adalah pengertian dari Al-Quran Karim, ya anak, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Nah, Al-Quran ini merupakan sumber hukum Islam yang paling utama, ya. Kedudukannya paling tinggi, sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk kepada Al-Quran. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak ada dalam Al-Quran, itu dilarang oleh agama, ya. Kita melakukan apapun itu, sekecil apapun, harus berpedoman kepada Al-Quran. Kira-kira apakah ada di dalam Al-Quran ini? Apakah dijelaskan ataukah tidak? Itu anak-anak, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan hari kemudian. Maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasulnya, itu sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dijelaskan juga dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 105. Kemudian dalam suatu hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, amma ba'du ala ayyuhan nas fa inna ma'ana basyaru yushiku ayyatiya rasul rabbi fa ujiba wa ana tarikum fikum thaqalain awaluhuma kitabullahi fihi huda wan nur fakhudhu bi kitabillahi fastamsiku bihi. Rawahu Muslim. Berdasarkan dua ayat dan hadis tersebut, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ya, Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks hukum yang terdapat baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, namun hukum-hukum yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, dan ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya.
Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran. Para ulama di sini ini mengelompokkan hukum yang ada dalam Al-Quran ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama, dalam Al-Quran ini mengandung akidah atau keimanan, ya. Jadi mengenai akidah keimanan seperti surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah adalah Tuhan yang esa. Nah, itu jadi mengesahkan Tuhan. Mengenai kemudian bisa berisi tentang beriman kepada malaikat. Jadi akidah atau keimanan ini lebih ke rukun-rukun iman yang jumlahnya ada 6. Nah, itu kandungan hukum dalam Al-Quran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syariah atau ibadah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang syariah atau ibadah. Sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya itu dijelaskan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian ibadah ini ada 2 macam. Yang pertama ada ibadah mahdho, dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diatur sesuai syariat seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam ibadah mahdho. Kemudian ibadah ghairu mahdho adalah ibadah yang tidak disyariatkan, yang belum disyariatkan dalam Islam, seperti menjamu tetangga, kemudian menjenguk tetangga, ya, seperti itu. Kemudian hukum ibadah syariat atau ibadah, yang pertama ada hukum ibadah, kemudian ada hukum muamalah di dalamnya. Kalau hukum ibadah di dalam Al-Quran berarti menjelaskan tentang ibadah seperti sholat, zakat, dan sebagainya seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau hukum muamalah itu bisa hubungan manusia dengan manusia, seperti menjenguk tetangga yang sakit, kemudian bagaimana cara bertamu yang baik, itu ada hukum muamalah, seperti juga hukum jual beli. Di dalam Al-Quran semuanya juga sudah dijelaskan, hukum perdata, kemudian hukum jual beli, bank, dan lain sebagainya, itu di dalam Al-Quran semuanya sudah dijelaskan juga. Yang selanjutnya kandungan dari hukum Islam yang ketiga adalah akhlak atau budi pekerti. Nah, di dalam Al-Quran tidak cuma berbicara mengenai akidah kemudian ibadah, tetapi juga dijelaskan tata cara atau akhlak kita yang benar bagaimana. Bukankah Rasulullah ini diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya kan? Nah, di dalam Al-Quran ini semuanya dijelaskan bagaimana akhlak yang baik kepada orang tua, bagaimana akhlak yang baik bertetangga, dan lain sebagainya. Ini semuanya dijelaskan dalam Al-Quran juga, begitu ya. Itu anak-anak mengenai Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan kepada hadis atau sunnah. Nah, hadis atau sunnah secara bahasa hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun ada beberapa ulama yang membedakan pengertian hadis dan sunnah. Hadis sendiri, sunnah sendiri. Jadi bukan satu kesatuan, ini beda begitu ya. Kalau hadis ini terbatas pada perkataan Nabi, ya, perkataan kemudian sama ketetapan Nabi. Tapi kalau sunnah ini lebih ke contoh-contoh atau perilaku Nabi, itu masuk ke dalam kategori sunnah menurut para ulama, begitu ya anak-anak ya. Nah, hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah ini mempunyai beberapa bagian. Yang pertama adalah rawi, matan, dan juga sanad. Nah, rawi itu apa, Pak? Jadi rawi adalah perawi dari suatu hadis. Misalkan rawahu al-Bukhari, HR Muslim. Nah, ini adalah rawinya Imam Muslim, rawinya Imam Bukhari. Kemudian matan itu apa? Matan itu adalah isi dari hadis tersebut. Rasulullah menyampaikan apa? Misalkan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah, ini matanya adalah mengenai tata cara sholat. Kemudian yang ketiga adalah sanad. Nah, sanad ini adalah orang yang menyampaikan hadis. Misalkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Nah, ini dari Abu Hurairah. Ini berarti beliau Abu Hurairah ini berkedudukan sebagai sanad dalam hadis tersebut. Jadi ada 3 ya. Rawi, matan, dan juga sanad. Itu bagian dari hadis. Kemudian kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling utama, yang paling tinggi. Nah, kedudukan selanjutnya adalah sunnah atau hadis. Jadi letaknya ada di bawah Al-Quran pas. Kalau dalam hukum kita cari di Al-Quran tidak ada, maka kita mencarinya adalah di sunnah atau hadis-hadis Rasulullah. Itu adalah
tingkatannya ya anak-anak ya, begitu. Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 7 Allah terangkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim, artinya dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkannya. Maka tinggalkanlah. Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Allah juga menerangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 80. Nah, kita tahu kan bagaimana pentingnya sunnah atau hadis ini. Jadi di dalam Al-Quran jika hukumnya tidak ada atau kurang rinci, maka kita cari perinciannya atau hukum yang tidak ada tersebut dalam hadis atau sunnah. Kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran ini ada 4 ya. Yang pertama adalah menjelaskan ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Misalkan tata cara sholat di dalam Al-Quran tidak ada, tata cara zakat di dalam Al-Quran tidak ada, dijelaskan dalam hadis. Kemudian memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi yang ada di dalam Al-Quran kemudian dijelaskan kembali atau diulang kembali dalam hadis tersebut. Ini sebagai penguatan dari hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Maksudnya bagaimana ya, dijelaskan dalam hadis. Kemudian menetapkan hukum baru yang belum terdapat dalam Al-Quran. Ini juga ada ya. Jadi ini biasanya adalah hadis qudsi dan sebagainya. Ini yang mempunyai fungsi sebagai menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah macam-macam hadis. Macam-macam hadis di sini ada 3. Yang pertama hadis mutawatir, hadis masyhur, dan juga hadis ahad. Ini jika ditinjau dari segi perawinya ya. Jadi ada jumlah perawinya ada berapa banyak, apakah sangat banyak. Nah, kalau mutawatir adalah diriwayatkan oleh banyak perawi baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak berdusta, sepakat tidak dusta. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim ini. Itu mutawatir ya, jadi banyak perawinya. Kemudian hadis masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi 2 ini bisa disebut sebagai hadis masyhur. Lebih ini juga bisa dikatakan sebagai hadis masyhur, tapi tidak bisa mencapai hadis mutawatir. Kemudian hadis ahad, hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi saja. Ini disebut sebagai hadis ahad, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir karena cuma diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi. Kemudian hadis jika ditinjau dari segi kualitas atau kualitas dari perawinya ya. Nah, ini ada 4 ya. Yang pertama ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan juga hadis maudhu. Nah, itu anak-anak ya. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Nah, itu anak-anak untuk materi kita kali ini mengenai Al-Quran dan juga hadis atau sunnah. Untuk tugas kalian ya, carilah contoh dari masing-masing hadis masyhur, mutawatir, masyhur, dan juga ahad. Masing-masing dicari 2 hadis, ditulis hadisnya, lafalnya, kemudian juga artinya ditulis. Difoto, dikirimkan ke WhatsApp saya maksimal pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Itu anak-anak sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisinya, tetap konsumsi makanan dan minuman yang bergizi, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Kalau kalian flu atau batuk, kalau kamu mau keluar rumah dengan keperluan yang penting, silakan menggunakan masker. Kalau di luar rumah, tetap terapkan social dan juga physical distancing. Baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk perhatiannya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.